Shalom Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Selamat beribadah di rumah saja. Ya, seperti yang kita ketahui hari-hari ini di Bali, ya kasus terpaparnya COVID itu semakin meningkat. Ya, kami mendorong untuk Bapak Ibu, ya saudara semua bisa tetap menjaga kondisi kesehatan dengan benar. Dan bagi saudara-saudara yang sedang melakukan isoman, mari tetap semangat, ya tetap kuat. Ya, percaya pemulihan akan cepat terjadi di dalam kehidupan kalian. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya kita akan terus melihat kepada proses ya bagaimana kita memiliki gaya hidup atau hidup di dalam budaya kerajaan Allah. Ya, seperti kita ketahui bersama, dua prinsip dasar dalam kerajaan Allah, ya Markus 12 ayat 29 sampai 31. Yang pertama dikatakan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Itu prinsip yang pertama yang kita harus ingat. Kemudian prinsip yang kedua yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Nah, hal ini adalah dua hal yang harus berjalan bersamaan. Karena apa? Jika kita berkata kita mengasihi Allah, ekspresi dari kita mengasihi Allah itu adalah ketika kita bisa mengasihi sesama kita, ya karena Allah kan tidak kelihatan, ya. Nah, cara mengekspresikannya ya ketika kita bisa mengasihi orang lain, mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, mengasihi orang-orang yang ada di komunitas kita, ya. Jadi itu adalah dua prinsip dasar yang harus selalu kita pegang, harus selalu kita ingat kalau kita berbicara tentang ya bagaimana kita hidup di dalam budaya kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, ya, kita bersyukur bahwa di tengah-tengah jemaat kita memiliki visi yang sangat-sangat luar biasa, visi misi yang telah ya para founding father kita tanamkan di tengah-tengah jemaat ini, ya, yaitu apa? Ya, menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada satu kata penting ya di dalam visi misi jemaat Abalov, yaitu tentang menghadirkan kerajaan Allah. Ya. Nah, menghadirkan kerajaan Allah bukan hanya dalam satu bagian tertentu, tapi katakan menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan, dalam seluruh area hidup kita, ya dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, ya kita harus bisa menghadirkan kerajaan Allah. Nah, pertanyaan adalah kadang kita rancu atau kita mungkin bingung, ya bagaimana sih cara saya bisa menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidup saya, ya. Prakteknya seperti apa? Realitanya seperti apa dikatakan tentang menghadirkan kerajaan Allah itu? Ya, nanti kita akan lihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tapi yang paling pertama, ya saya akan mengingatkan kembali ya di dalam Roma 14 ayat yang ke-17 dikatakan sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Orang kalau berbicara tentang kerajaan selalu identik dengan apa? Identik dengan kekuasaan, ya identik dengan apa? Kekayaan, ya identik dengan kedudukan, ya identik dengan kekuatan, ya identik dengan kekayaan dan segala macam kelimpahan, ya. Tetapi di dalam kerajaan Allah itu berbeda, ya, berbeda dengan yang kita kenal umumnya, ya, yang disebut sebagai sebuah kerajaan. Karena kerajaan Allah itu harus berbicara tentang kebenaran, ya, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa? Karena kalau kerajaan Allah itu berbicara tentang kekuasaan, berbicara tentang kekuatan, berbicara tentang kedudukan, ya berbicara tentang segala macam kekuasaan yang besar, ya Tuhan Yesus datang tidak akan menjadi hamba, ya Tuhan Yesus datang ya kan
akan menjadi raja yang maha besar, yang akan menaklukkan seluruh kerajaan yang ada di dunia. Tapi kenyataannya apa? Tuhan Yesus datang itu menjadi hamba, bahkan hamba yang paling hina, ya, dan mati di atas kayu salib, ya. Jadi bukan masalah berbicara tentang kekuasaan, ya, bukan berbicara tentang apa? Kedudukan. Walaupun kita ketahui ketika Tuhan Yesus merendahkan dirinya, Allah Bapa meninggikan dia. Karena apa? Yang dia bawa bukan kekuasaan, yang dia bawa adalah kebenaran, ya, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Lihat, kalau kita baca kitab Injil, dimanapun Tuhan Yesus berada, ya, dimanapun Tuhan Yesus datang, ya, selalu orang-orang akan mengalami, ya, yang namanya proses mereka menemukan kebenaran, mereka mendapatkan damai sejahtera, dan mereka mengalami sukacita. Oleh karena apa? Mereka mengalami perkara-perkara ajaib di dalam kehidupan mereka. Dimanapun Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus kunjungi, hal tersebutlah yang dibawanya. Nah, murid-murid mereka sempat salah persepsi, ya. Mungkin mereka berpikir karena Tuhan Yesus raja, ya, yang mereka anggap ada raja seperti raja pada umumnya. Sehingga apa, saudara-saudara? Sempat terjadi pertengkaran di antara mereka. Ya, bukan pertengkaran, ya. Artinya mereka sempat berpikir siapa yang akan duduk di sebelah kanan, siapa yang akan duduk sebelah kiri, artinya siapa yang akan menjadi kepercayaan. Karena mereka berpikir kalau ada rajanya, ya berarti harus ada tangan kanan, tangan kirinya, atau ada perdana menterinya, atau orang kepercayaan sang rajanya. Ya, karena mereka masih terobsesi dengan yang namanya kerajaan itu adalah sebuah kekuasaan. Ya, tapi Tuhan Yesus sudah menunjukkan tidak. Ya, dan Paulus mengingatkan kita di dalam Roma ini adalah kerajaan Allah bukan berbicara masalah makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan memberikan satu contoh nyata dari salah satu tokoh di Alkitab, bagaimana dia bisa menghadirkan kerajaan Allah di dalam seluruh area kehidupan dia. Dimanapun dia berada, ya, dia tetap bisa mengekspresikan proses ini, ya, dan itulah yang menjadikan dia istimewa. Siapakah tokoh tersebut? Ya, belum lama ini sudah menjadi bagian pembacaan renungan pagi kita atau renungan abahnya kita setiap hari, ya. Ya, tokoh ini adalah Yusuf, saudara. Ya, ketika saya melihat, ya, ketika saya baca kisah tentang Yusuf, ya, mulai dari kitab Kejadian. Yusuf itu mulai tertulis di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39, saudara, sampai Kejadian pasal yang ke-50, ya, ada hal yang unik, ya, yang kita berpikir sama ini, ya, banyaklah kita belajar tentang prosesnya Yusuf. Tetapi ketika kita berbicara tentang menghadirkan kerajaan Allah, saya melihat bahwa Yusuf adalah contoh real dari seseorang yang bisa menghadirkan kerajaan Allah di dalam seluruh kehidupan dia. Dimanapun dia berada, dia selalu bisa menunjukkan ada satu kualitas yang berbeda dari seseorang yang mempercayai Allah, yang mengandalkan Allah, dan yang sungguh-sungguh, ya, menyatakan Allah di dalam seluruh kehidupan dia. Nah, kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama, ya, ketika Yusuf masih bersama-sama dengan saudara-saudaranya, masih remaja mungkin, dia menjadi salah seorang, ya, anak kesayangan dari Yakub, bapaknya, saudara. Ya, karena dia lahir dari istri kesayangan Yakub, yaitu Rahel, ya, yang hanya memiliki 2 orang anak, yaitu Yusuf dan Benyamin. Nah, tentunya, ya, Yusuf mendapat atau menduduki tempat yang istimewa di hati bapaknya, ya. Kenapa? Ya, Yusuf selalu mendapatkan hal yang lebih dibanding teman-temannya. Oke. Nah, sebenarnya Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi pelajaran bagi orang tua. Sebagai orang tua, tolong,
ya kita harus bisa memperlakukan anak-anak kita itu dengan adil, ya, supaya jangan ada timbul kecemburuan bagi saudara-saudaranya yang lain. Nah, karena Yusuf diperlakukan istimewa oleh Yakub, ya, selalu dikasih pakaian-pakaian yang bagus, ya, makanan selalu dikasih double, ya, dan selalu mendapat perlakuan istimewa, menimbulkan, ya, kemarahan, menimbulkan apa? Iri hati dari saudara-saudaranya yang lain, ya. Dan lebih parahnya lagi, ya, Yusuf mendapatkan mimpi dan dia menceritakan mimpinya karena dia, ya, mungkin dia tidak memiliki tendensi apa-apa, maksud apa-apa di dalam hatinya dia, ya, karena saya percaya Yusuf ini sangat-sangat tulus dalam kehidupan dia, ya. Dia hanya menceritakan apa adanya, ya, mulai dari berkas-berkas yang sujud menyembah kepada berkasnya dia, ya, lalu, ya, bintang-bintang di langit dan matahari, bulan sujud menyembah kepada dia, ya kan, menimbulkan kemarahan dari saudara-saudaranya, ya. Ketika diceritakan kepada bapaknya, ya, saya percaya bapaknya menangkap sesuatu, ya, bapaknya tidak marah, ya. Tetapi, ya, bagi saudara-saudaranya itu adalah sesuatu yang sangat menjengkelkan. Dan kita tahu, ya, Yusuf harus mengalami situasi yang tidak menyenangkan, ya. Dia harus dijual menjadi budak, ya, ke tanah Mesir. Nah, luar biasa. Kita mulai dari proses, ya, bagaimana Yusuf bisa menghadirkan kerajaan Allah, ya, ketika dia ada di rumah Potifar, ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Kejadian 39 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Wah, ini panjang ayatnya, ya. Saya tidak akan baca untuk Bapak Ibu Saudara semua, ya. Tapi saya mau katakan ketika Yusuf ada di rumah Potifar, ya, ingat posisi dia bukanlah seorang yang memiliki kedudukan. Posisi dia itu seorang budak. Apalah artinya sebagai seorang budak? Budak, ya, tidak ada harganya. Tetapi di sini keistimewaan dari kehidupan Yusuf. Dia tahu, ya, saya percaya dia tahu siapa dia di hadapan Allah. Sekalipun dia hanya sebagai seorang budak, itu tidak membuat dia menjadi seseorang yang rendah diri, lalu seseorang yang pasrah dengan nasibnya. Ya, terbukti apa? Potifar memberikan kepercayaan, ya, kepada Yusuf. Ada beberapa hal, ya, kalau kita baca di dalam Kejadian 39 ayat 2 sampai 6 tadi, ya, ada beberapa hal, ya, ditulis di sana. Kenapa Potifar, ya, berani memberikan kepercayaan kepada Yusuf yang notabene hanya seorang budak tadinya, tetapi bisa menjadi seorang kepercayaan Potifar? Ya, yang pertama, ya, ditulis di sana itu Tuhan menyertai Yusuf. Kadang orang hanya berhenti sampai di sana, ya. Oh, atau ditambah lagi. Karena Tuhan membuat Yusuf berhasil. Ya, apa yang Yusuf lakukan itu berhasil. Kadang orang hanya cukup sampai di sana. Yusuf disertai kok sama Tuhan, ya, terus Tuhan buat dia menjadi berhasil kok, ya. Ya, itu semua karena Tuhan. Saya percaya, ya, Tuhan lakukan apa yang menjadi bagian yang harus dia lakukan di dalam kehidupan Yusuf. Tetapi jangan lupa, ya, Yusuf, ya, itu juga tidak ongkang-ongkang kaki. Artinya apa? Yusuf tidak melakukan apa-apa. No, ya. Dikatakan, ya, bahwa Potifar itu, ya, ayat yang ke-6, ya, saya mulai ada yang ke-5, ya, dari Kejadian 39. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ya, ayat yang ke-6. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, dia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain makanannya sendiri. Lihat, ya.
Potifar tidak perlu lagi mengatur apapun ya yang ada di rumahnya. Semua ada di dalam kekuasaannya Yusuf. Semua ada di dalam manajemennya Yusuf. Bahasa kerennya. Ya, artinya apa? Yusuf memiliki kecakapan. Ya, kecakapan untuk apa? Kecakapan untuk mengatur. Dia memiliki kemampuan untuk mengatur. Makanya Potifar berani mempercayakan itu kepada Yusuf. Ya. Jadi Yusuf melakukan apa yang menjadi bagian dia, ya. Tuhan menyertai Yusuf dan Tuhan membuat berhasil. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Yusuf bukannya tinggal diam saja. Ya, saya percaya ya dia tidak menyerah dengan nasibnya dia hanya sebagai seorang budak pada waktu itu. Tetapi dia tetap memiliki kehausan bagaimana dia bisa membangun kecakapan dia ya di dalam mengatur, di dalam memanage ya apa yang dipercayakan di dalam kehidupan Yusuf di tengah-tengah rumah Potifar. Nah, itulah yang menjadi satu daya tarik tersendiri yang memberkati kehidupan Potifar. Saya percaya memberkati seluruh kehidupan orang-orang yang ada di dalam rumah atau tempat tinggalnya Potifar. Tidak heran kalau Yusuf menjadi seorang kepercayaan, seorang kesayangan dari yang namanya Tuan Potifar. Lihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Itu di rumah Potifar. Ya, dia mendapat kedudukan yang asik, ya, dia mendapat kepercayaan, tapi dia tidak lupa diri, saudara. Ya, dia tetap mempertahankan kebenaran hidup dia. Ya, terbukti apa? Ketika tante Potifar mulai genit menggoda dia, ya, Yusuf tidak aji mumpung. Ya, dia tidak berpikir, wah ini kesempatan, ya. Saya percaya tante Potifar bukan tante yang jelek, pasti tante yang cantik, ya. Orang kaya, punya kedudukan, pasti terawat, ya. Tiap hari dia menggoda Yusuf. Tapi Yusuf berani mempertahankan kebenarannya. Ya, dia tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Walaupun karena mempertahankan kebenaran itu, akhirnya dia harus mengalami namanya penjara. Harga yang harus dia bayar. Lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Seseorang yang berani menghadirkan kerajaan Allah. Dia berani mempertahankan kebenaran di dalam kehidupan dia. Kebenaran, ya, damai sejahtera, ya. Dia tetap bisa, memiliki damai sejahtera walaupun dia harus mengalami aniaya karena harus dipenjara, ya, dan tetap memiliki sukacita walaupun dia harus dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam. Nah, sekarang kita lihat ketika Yusuf ada di dalam penjara, apakah ini merubah ya sikap hidup dia? Apakah ini merubah sikap hatinya dia? Saya mau katakan orang-orang yang mengerti bahwa mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Allah, apapun situasinya, apapun keberadaannya, tidak akan pernah merubah ya pemikiran mereka, tidak akan pernah merubah sikap hati mereka, tidak akan pernah merubah keyakinan mereka kepada Allah yang mereka sembah. Ketika Yusuf ada di dalam penjara, ya, Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Kita lihat apa yang terjadi dengan Yusuf, ya. Ketika dia ada dalam penjara, ya, Yusuf dikatakan tetap, ya, ayat 21. Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, ya, dan melimpahkan kasih setianya. Bukan hanya menyertai, tapi Tuhan melimpahkan kasih setianya yang demikian luar biasa kepada Yusuf. Sehingga apa? Yusuf menjadi orang kesayangan dari kepala penjara. Tadi dia di rumah Potifar, seorang budak tinggal di rumah Potifar, dia menjadi kesayangan kepercayaan tuannya, Potifar. Sekarang dia
berpindah, ya. Bukan ada di istananya Potifar, tetapi ada di dalam penjara yang paling dalam, ya. Penjara, kalau dikatakan mungkin itu penjara bawah tanah, karena dikatakan di liang gitu, saudara, ya. Dia menjadi orang kesayangan dari kepala penjara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya. Seseorang yang hidupnya benar-benar mempercayai Tuhan dan mengekspresikan Tuhan dimanapun mereka berada, ya, mereka tetap akan menjadi seseorang yang mendapat kedudukan yang istimewa. Ya, artinya mendapat kedudukan istimewa, mendapat posisi yang istimewa, ya, mendapat sesuatu yang berbeda. Sama seperti Yusuf tadi, ya. Dia menjadi kesayangan sang kepala penjara. Selain itu, ya, Tuhan juga tetap membuat apa yang Yusuf lakukan itu berhasil. Ya, prosesnya bagian Tuhan, Tuhan tetap lakukan itu. Ya. Dan yang paling penting, ya, dari sisi Yusuf, kita harus selalu ingat, ada dari sisi kita sebagai manusia, kita punya tanggung jawab yang kita tidak bisa abaikan, ya. Dikatakan ayat yang ke-22, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, ya. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Saya pikir ini sesuatu yang istimewa. Narapidana, tapi dipercaya untuk mengurus narapidana lain. Bukan hanya mengurus narapidana lain, ya, tapi segala pekerjaan yang berkaitan dengan penjara itu, ya, juga diurus oleh Yusuf. Jadi kepala penjara udah nggak lakukan apa-apa lagi, dia percayakan kepada Yusuf. Artinya apa? Kenapa sang kepala penjara, ya, berani mempercayakan itu kepada Yusuf? Saya percaya karena Yusuf memiliki kecakapan atau kemampuan untuk mengurus. Ya, makanya dipercayakan kepada Yusuf. Kalau dia tidak punya kecakapan, kemampuan untuk mengurus, nggak mungkin dong, ya, Yusuf dikasih kepercayaan itu. Ketika di rumah Potifar, dia dikasih kepercayaan untuk mengatur. Karena Yusuf punya kapasitas atau kecakapan untuk mengatur apa yang ada dalam rumah Potifar. Ketika Yusuf ada di dalam penjara, ya, dia memiliki kecakapan, ya, untuk mengurus seluruh urusan yang ada di dalam penjara. Makanya dia dipercayakan, ya, untuk mengurusnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun, ya, kita berada, seharusnya sama seperti Yusuf, kita harus tetap menjadi berkat, kita harus tetap bisa menjadi kesaksian, kita harus tetap bisa menunjukkan kualitas kita itu harus berbeda, ya. Makanya, ya, beberapa waktu yang lalu saya ingatkan, ya, seperti yang Paulus katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, ya, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna. Yusuf memiliki ini semua, ya. Roh dia, saya percaya, karena dia selalu mempertahankan kebenaran, ya, itulah yang bisa menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang rohani, godly man, ya, manusia yang saleh. Ya, jiwa ini berbicara tentang emosinya, ya. Yang pasti, ya, Yusuf benar-benar bisa menguasai emosinya dengan benar, ya. Emosionalnya, pikirannya, ya, dengan benar. Karena apa? Kalau tidak, ya, dia akan meratapi atau menangisi diri, atau mungkin, ya, dia bisa putus asa, ya, tapi terbukti tidak. Dimanapun dia berada, ya, dia tetap bisa menunjukkan kualitas sebagai seorang Yusuf yang mempercayai Allah yang hidup di dalam kehidupannya. Nah, sekarang
ketika dia mendapat kesempatan, udah dari rumah Potifar, enak ya, hampir setengah, artinya posisinya udah mendekati istana Firaun. Tapi jatuh ya, masuk ke penjara yang paling rendah. Yusuf tidak berubah. Lalu ketika dia dapat kesempatan untuk dia menghadap Firaun, wow, ini kesempatan yang baik. Kenapa? Dia akan ada di dalam puncak ya, kekuasaan di tengah-tengah bangsa Mesir. Apakah itu merubah sikap hatinya Yusuf? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Kejadian 41 ayat 15-16. Ayat 15 katakan, berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya, tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Firaun, seorang raja bangsa yang besar Mesir pada waktu itu, memuji Yusuf. Kalau kita ya enggak usah deh ya, pemimpin kita kan presiden ya, paling tinggi Presiden Jokowi ya, jangan presiden deh yang muji kita dah ya, camat aja deh, camat datang ketemu kita, muji kita, kira-kira perasaan kita seperti apa? Wow, ya toh? Ya, bangga pasti. Ini Yusuf yang muji itu seorang Firaun. Tapi luar biasanya, Yusuf tidak lupa daratan. Yusuf tidak berubah. Ketika Firaun memuji dia, Yusuf menjawab apa kepada Firaun? Bukan sekali-kali aku. Ya, artinya bukan saya Firaun, melainkan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang yang orientasi kehidupan dia, fokus dia itu hanya kepada Allah. Dia tidak akan pernah mencuri kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan dia. Ya. Dipuji, disanjung, senang nggak? Senang. Tapi tidak membuat dia menjadi lupa daratan. Tidak membuat dia menjadi besar kepala. Apalagi menjadikan dia sebagai seorang yang sombong. Ya. Yusuf berkata, tidak. Sekali-kali bukan aku, melainkan Allah. Ketika Firaun menyanjung dia, justru itu kesempatan Yusuf memperkenalkan Allah kepada Firaun. Dan itulah yang menjadikan Yusuf semakin istimewa di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana sikap dia ketika dia ada di tengah-tengah saudaranya? Bukankah ya saudaranya ya yang mencoba untuk mencelakakan dia? Bukankah saudaranya yang telah mereka-rekakan perkara-perkara yang jahat kepada dia? Bukankah saudaranya ya yang telah melakukan sesuatu yang notabene ya menyakiti hati dia sebagai manusia? Lihat, apakah Yusuf berubah ketika dia berhadapan dengan saudaranya? Ya, kitab Kejadian 45 ayat 8 ya, katakan, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa. Ya, ketika ada di hadapan saudara-saudaranya, ya, Yusuf tetap menunjukkan kualitas dia sebagai Yusuf yang sama, yaitu Yusuf yang percaya kepada Allah dan takut akan Allah. Ya, dia tidak pernah menyalahkan saudaranya, walaupun dia dijual sebagai budak ke tanah Mesir.
sebagai manusia, Yusuf punya alasan untuk dia marah, untuk dia kecewa, untuk dia benci, ya, bahkan untuk dia memusuhi saudara-saudaranya. Tapi Yusuf menunjukkan kualitasnya. Dia tidak pernah menyalahkan saudaranya. Ketika bapaknya Yakub sudah meninggal dunia, ada ketakutan di dalam kehidupan saudara-saudaranya. Karena mereka berpikir, mungkin Yusuf akan berubah pikiran. Ketika masih ada Yakub, bapaknya mereka, Yusuf tidak menunjukkan pembalasannya akibat kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Tetapi begitu bapaknya Yakub meninggal dunia, ya, timbullah ketakutan di dalam hati seluruh saudara-saudaranya. Karena mereka berpikir Yusuf pasti akan balas dendam. Ya, karena Yakub sudah tidak ada lagi. Ya, Yusuf akan melakukan sesuka hatinya dia. Ya, mereka timbul kekhawatiran, ketakutan, ya, dan banyak halnya lagi, saudara. Ingat, kalau kita melakukan kesalahan, saudara, ya, pasti selalu akan timbul ketakutan. Ya. Kejadian 50 ayat 20 dikatakan, memang, ya, ini jawab Yusuf. Ketika saudara-saudaranya sudah mulai ketakutan, sujud kepada Yusuf, berharap belas kasihannya Yusuf, ya. Tapi Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ya. Yusuf mempercayai kedaulatan Allah di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk seluruh apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya, beranikah kita tetap mengakui ada kedaulatan Allah di dalamnya? Mau itu baik, mau itu buruk, mau itu menyenangkan, mau itu tidak menyenangkan, beranikah kita berkata, ya, bahwa Tuhan, ya, Allah yang telah mereka-rekakan suatu kebaikan. Kebaikan menurut versinya Allah. Ya, bukan kebaikan menurut versinya kita. Ya. Yusuf punya alasan yang saya katakan tadi, untuk dia marah, untuk dia kecewa, untuk dia mungkin bisa dendam dengan saudaranya, tetapi dia tidak lakukan itu. Ya. Dia tidak memilih untuk melakukan itu. Ya. Bahkan apa yang Yusuf lakukan? Ayat yang ke-21 dari Kejadian 50. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ya. Bukan hanya dia tidak menyimpan dendam, bahkan Yusuf bisa menjadi berkat bagi saudaranya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang saya katakan, ya, seseorang yang ketika dia berani menghidupi gaya hidup kerajaan, ya, dia bukan hanya bisa membangun rohnya dia, ya, dengan kebenaran-kebenaran, tetapi bagaimana dia bisa membangun jiwanya dia dengan benar, ya, tidak dikuasai oleh kemarahan, tidak dikuasai, ya, oleh kekecewaan, ya, kepahitan atau hal-hal yang lainnya. Karena apa? Orientasi fokus dia itu bukan diri dia, ya, tapi orientasi fokusnya itu adalah Allah, ya. Sehingga dia selalu melihat ada kedaulatan Allah di dalamnya. Makanya dia bisa demikian gampang untuk merilis, melepas pengampunan, bahkan menerima saudaranya, memberkati saudaranya. Dan orang-orang ini, ya, juga memperhatikan tubuhnya, kemampuan, ya, skillnya, kecakapannya, saudara. Yusuf menunjukkan itu semua. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang bagaimana kita, ya, menghidupi gaya hidup kerajaan atau budaya kerajaan itu, ya, mari belajarlah dari Yusuf. Situasi apapun di dalam kehidupan dia,
tidak pernah merubah sikap hati dia menjadi jahat. Tidak pernah merubah keyakinan dia kepada Allahnya. Meragukan Tuhannya, tidak pernah. Tidak pernah merubah dia untuk dia meninggalkan hal-hal yang sudah Tuhan janjikan atas keberadaannya. Kalau kita ingin menjadi berkat, kalau kita berkata bagaimana kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di dalam seluruh kehidupan kita, hal yang sederhana yang kita bisa lakukan, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Hari-hari ini, siapa yang pernah mengecewakan engkau? Siapa yang menurut engkau pernah melukai engkau? Ya, pernah menyakiti engkau? Mari miliki sikap hati yang sama seperti Yusuf. Engkau boleh mereka-rekakan hal yang jahat, tetapi Tuhan ya mereka-rekakan hal yang baik di dalam hidup saya. Bagaimana engkau bisa menjadi berkat? Ya, setiap kita punya kemampuan, kecakapan tertentu. Ya, berani nggak ya dengan kecakapan kita itu, kemampuan yang kita miliki, minimal setiap orang memiliki salah satu kemampuan di dalam kehidupan dia. Ya, beranikah engkau menggunakan ya kemampuan yang kau miliki itu untuk memberkati orang lain? Ya, contoh sederhana. Saya pernah katakan bahwa saya belajar miara ayam itu dari orang-orang yang berani untuk mengajarkan kemampuan yang dia miliki itu dengan tidak ada yang ditutup-tutupi. Tanpa ada rasa takut tersaingi atau disaingi oleh orang-orang yang belajar dari dia. Pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu Saudara tempat ini, ya, engkau mungkin memiliki satu keterampilan tertentu di dalam kehidupanmu. Beranikah engkau mengajarkan kemampuanmu itu kepada orang lain dengan tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi? Katakanlah, engkau pintar memasak. Ketika seseorang bertanya kepada engkau, apa sih resep dari masakanmu, kenapa bisa demikian enak? Apakah engkau berani berkata, oh ini resepnya, saya akan buka semua, kamu boleh lakukan. Atau kan, enak aja. Ini kan dapurnya saya, masa saya buka-buka, nanti kamu jadi saingan bagi saya. Lihat perbedaannya saudara. Orang yang hidup dengan budaya kerajaan Allah, dia akan buka apapun kepada orang lain, memberkati orang lain. Ya, saya bingung, ada orang-orang kok pelit ilmu. Ya, disembunyikan sedemikian rupa. Saya ingat nonton film kungfu. Ya. Kecil saya seneng film kungfu. Ya. Suhunya kalau ngajar kungfu itu tidak pernah ngajar sampai yang kungfu yang tingkat tingginya, yang terakhirnya. Karena apa? Takut. Nanti kalau udah diajarin semua, muridnya itu berontak. Ya, gurunya bisa kalah nanti sama muridnya. Ya, selalu ada ilmu pamungkasnya yang disimpan. Ya, artinya tidak rela sebenarnya ngajarnya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau engkau memiliki keahlian tertentu apapun, mari ajarkan kepada orang lain. Nanti engkau pasti akan dapat hal yang baru lagi. Percaya deh. Ya, itu semua dari Tuhan kok. Kalau engkau berani berikannya, Tuhan akan berikan hal yang baru lagi. Jangan pelit, disimpan-simpan. Ya, buka tanggung-tanggung. Ya, bahan A, B, C, padahal ada D-nya, tapi D-nya nggak diberitahu. Ya, itu namanya mencelakakan orang lain, saudara. Ya. Nah, tapi hari ini saya mau katakan, ingat, budaya kerajaan Allah selalu berbeda dengan budaya dunia ini. Yusuf menunjukkan kualitasnya seseorang yang hidup ya dengan gaya hidup atau budaya kerajaan Allah. Dimanapun dia berada, apapun kondisinya, apapun keberadaannya, dia tetap tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah dalam keyakinannya kepada Allah, tidak pernah berubah sikap hatinya ya dalam meresponi orang-orang, tidak pernah berubah ya di dalam dia menunjukkan kualitas dia sebagai seseorang yang mempercayai Allah. Dan saya percaya hal yang sama seharusnya itu juga terjadi atas kehidupan kita, sebab kita memiliki Allah yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.